Good morning, good morning, good morning. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Ya, siapa yang tidak menyukai zona nyaman? Semua kita berharap bahwa tahun-tahun kita, ya, hari-hari kita, bulan-bulan kita penuh dengan kenyamanan. Apapun yang kita rencanakan akan berhasil, semuanya berjalan lancar, semuanya mendatangkan berkat, dan lain sebagainya. Tetapi tahun 2020 merupakan satu tahun yang penuh dengan disrupsi, di mana kenyamanan kita terganggu. Tetapi Tuhan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Ya, ada satu kerajaan di dalam kehidupan saudara yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu, semua daripada kita haruslah menemukan mengapa ini bisa terjadi, apa yang kita harus lakukan, dan bagaimana caranya kita akan merubah tahun ini menjadi tahun yang baik juga, the best of our lives. Ya, saudara, dalam pergumulan kehidupan itu seringkali kita tidak suka ya, masuk ke dalamnya, tetapi itu penting, necessary bagi pertumbuhan rohani kita, sebab tanpa pergumulan apapun juga kita tidak akan membutuhkan Tuhan lah. Ya, kalau kita dalam keadaan diberkati saja, berapa banyak dari antara saudara yang masih berdoa? Saya yakin bahwa dalam hal pergumulan itu, saudara lebih dekat dengan Tuhan, saudara lebih bergantung kepada Tuhan. Jadi hidup kita memang perlu pergumulan, ya, jangan ditolak ataupun dikutuk sebagai satu sesuatu yang buruk, ya. Pergumulan itu merupakan satu kesempatan untuk saudara lebih dewasa lagi, bisa lebih dewasa lagi. Nah, sebagaimana seorang wanita yang dalam waktu persalinan, ya, tahapan ke-10 begitu, Tuhan tidak akan biarkan saudara, ya, dalam tahapan ke-10 tidak ada jalan keluar semuanya. Tetapi Anda tetap harus mendorong, ya, pada waktu Anda kesakitan bergumul dengan sesuatu yang bakal Anda terima. Dalam hal persalinan, saudara melahirkan, tidak ada seorang pun yang bisa membantu saudara, kecuali Anda sendiri. Justru itulah, kalau boleh saya katakan, mungkin tahun-tahun ini banyak yang meninggalkan saudara, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka juga menghadapi pergumulan yang sama seperti saudara. Anda dituntut, ataupun kita dituntut, Anda dan saya dituntut untuk seimbang, tetapi tidak tumbang. Ini unik, seimbang tetapi tidak tumbang. Sebab penderitaan yang saudara alami hari-hari ini akan menghasilkan, ya, kemuliaan di hari depan. Kalau kita ini tidak seimbang, kalau kita ini tidak bisa balance menghadapi semua hantaman ini, maka kita akan mudah sekali knock out. Pikiran kita sudah tidak fokus lagi, pikiran kita bercabang, kemudian kita akan menyerah kalah pada waktu pertandingan belum dimulai juga. Nah, pertanyaan saya kepada saudara adalah begini, adakah sesuatu yang Anda ingin capai dalam kehidupan ini sebelum Anda mati? Apakah Anda sudah puas dengan kehidupan Anda hari-hari ini? Kalau saya rasa bahwa jikalau ada, maka penderitaan model apapun hari ini tidak akan pernah memberikan satu perhentian untuk saudara bisa mencapai apa yang saudara inginkan. Mimpi saudara bagaimana? Apakah masih di awan-awan? Ataukah sebenarnya sudah ada di tangan Anda, tetapi memang sulit sekali, seolah-olah mimpi ini kentang panas, saudara, yang saudara pegang tetapi saudara ingin lepaskan juga karena tidak mungkin. Kalau Anda saat ini tertelan, ya istilahnya begini, dihantam dengan ego, sudah dihantam dengan berbagai macam perkara, menyebabkan saudara harus menelan, ya, menelan suatu kekalahan. Apakah saudara tetap terkapar dengan permasalahan, ataukah saudara mau bangkit kembali? Nah, keinginan untuk bangkit ini penting. Seperti wanita yang sedang melahirkan. Pain is swallowed by desire. Pain is swallowed by desire.
Kesakitan itu akan tertelan dengan keinginan. Apa yang saudara akan terima setelah saudara mengalami kepahitan, setelah saudara mengalami hantaman yang begitu dahsyat? Saya yakin percaya ketika saudara gendong baby, saudara tahu persis, saudara lupakan semua kesakitan. Saudara, kalau saudara seorang wanita, tentunya masih ingat bagaimana tahapan ke-10 ketika anak itu hendak lahir, benar-benar di ujung. Ya. Suster, mungkin bidan, mungkin mengatakan, aku sudah melihat kepalanya. Saudara harus push yourself. Saudara harus dorong diri saudara. Memang dibutuhkan mental juara, saudara, untuk memenangkan semua pertandingan kehidupan kita. Tiap-tiap pelatihan itu selalu mendatangkan kesulitan. Firman Tuhan katakan bahwa Ibrani 12 ayat 11, terjemahan bebas saya, saudara, dikatakan bahwa memang tiap-tiap pelatihan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Jadi kita ini dilatih oleh kesulitan kita, sehingga kita bisa conquer, sehingga kita bisa memenangkan kesulitan kita. Dan kesulitan kita itu menjadi satu permainan. Seperti anak-anak, seperti cucu saya, senang bermain, ya, bermain dengan mainan yang baru. Pertamanya sulit, saudara. Dia untuk mengerti bagaimana caranya connect, ya, Lego. Dan akhirnya kalau dia menguasai, maka dia enjoy, dia menyukainya. Nah, janganlah pernah menyerah. Ya, kalau sudah tahu bahwa semua kesulitan adalah untuk melatih saudara, jangan pernah menyerah terhadap masalah. Tetapi kita harus berperang, kita harus berjuang, kita harus seimbang, tapi tidak tumbang. Anda akan melihat keselamatan dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya belum pernah melihat, ya, orang yang berjuang dalam kebenaran itu dibiarkan tergeletak kalah. Push yourself. Push, P-U-S-H. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Jikalau tidak, Anda akan tetap dalam keadaan yang mundane, dalam keadaan yang Anda tidak suka. Saudara tidak bisa menunggu juru selamat yang lainnya, ataupun manusia lainnya untuk menyelamatkan saudara. Juru selamat itu sudah ada di dalam diri saudara. Kuasa Roh Kudus sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, jangan capek, jangan lelah. Push yourself. Kalau tidak ada yang bisa nolong saudara. Minta Tuhan, minta Roh Kudus, dan berbicara, damai dengan diri saudara sendiri. Aku harus maju. Saudara harus seimbang, tapi tidak tumbang. Tuhan memberkati saudara.